3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas TA kami yang berjudul Web Crawling Twitter Joko Anwar dengan topik series Nightmare and Daydream. Next. Dan di sini ada anggotanya. Yang pertama itu ada Marcel Mahesa dengan NPM 003. Selanjutnya ada saya sendiri, Reza Dika Akbar dengan NPM 006. Dan terakhir ada Gali Restu Fauzi dengan NPM 014. Next. Tema teks yang akan dianalisis dari kelompok kami itu series film Joko Anwar, Nightmare and Daydream. Sumber datanya itu dari Twitter Joko Anwar. Dan datanya itu ada 332 data. Next. Metode yang kami gunakan itu topik modeling. Next. Hasil yang dikeluarkan itu hasil dari word cloud, kata-kata yang sering keluar di Twitter Joko Anwar dan Nightmare and Daydream, dan juga dari topik modeling. Topik yang muncul adalah Nightmare and Daydream, Netflix, lalu hasil dari tweet profil yaitu apa yang pengguna tweet rasakan, hasil analisis distribution berdasarkan emotion adalah pengguna lebih banyak merasakan kaget atau surprise, lalu dilanjuti dengan kesenangan, sedangkan selain itu yang jauh lebih sedih, pengguna tweet merasakan takut, fear, dan sedih. Oke, next. Dan dilanjutkan oleh Gali Restu Fauzi. Oke, di sini hasil yang dikeluarkan. Hasil topik Nightmare and Daydream di corpus viewer adalah itu ada 4 tipe entitas dalam Nightmares and Daydream, yaitu ada manusia biasa, antibody, agarton, supreme being. Lalu sini ada ini dia kisi-kisi series Nightmare and Daydream tayang di Netflix 14 Juni. Terus ada kapan terakhir punya masalah numpuk banget sampai bingung mau mulai dari mana buat nyelesainnya, akhirnya cuma bisa nangis walaupun akhirnya bangkit lagi. Siter Nursanti dan Kiki Narendra sebagai Dewi dan Bandi dalam series Nightmare and Daydream di Netflix 14 Juni ini. Semuanya musik asli Nightmare and Daydreams. Lalu ada series Netflix Nightmare and Daydream rangkai cerita 40 tahun Indonesia mulai tahun 1985 sampai 2024. Orde Baru sampai sekarang. Gambaran sosial politik Indonesia dan cerminan kita orang-orang Indonesia dalam balutan kisah sci-fi misteri, literal dan metafora. Saya bikin series buat Netflix Nightmare and Daydream bareng aktor-aktor dan kru luar biasa. Bikin yang gak biasa. Mudah-mudahan bisa bikin kita semua bangga. Tayang global mulai 14 Juni. Teaser trailernya tayang mulai besok 9 Mei jam 10 pagi. Yuk gengs, nonton premiere Nightmare and Daydream bareng aku dan para pemain. Kami tunggu ya. Di sini ada gambar workload orange bisa kita lihat. Lalu di sini ada gambar data table yang menunjukkan sentimen positif, negatif, dan netral. Bisa kita lihat. Lalu di sini ada gambar distribution emotion di orange bisa kita lihat. Lalu di sini ada gambar topik modeling bisa kita lihat. Lalu di sini ada gambar corpus viewer dari Nightmare and Daydream di orange bisa kita lihat. Lalu di sini ada source di mana dokumen dikumpulkan itu Twitter Joko Anwar. Ada Google Colab-nya itu ada 3. Lalu di sini kesimpulannya, berdasarkan analisis topik modeling terhadap tweet Joko Anwar tentang Nightmare and Daydream adalah menunjukkan bahwa series ini mendapat perhatian yang besar dari penonton dengan respon yang umumnya positif. Topik utama yang dibahas mencakup jadwal tayang, cerita, karakter, proses produksi, dan promosi. Interaksi aktif Joko Anwar dengan penonton melalui Twitter juga berkontribusi pada peningkatan keterlibatan dan apresiasi terhadap series ini. Lalu dilanjutkan oleh Marcel Mahesa untuk
Orange dan Google Collab-nya. Terima kasih. Ya, lalu kita ke Google Colab. Pertama, install Node.js untuk melakukan crawling Twitter. Lalu setelah penginstalan, ini tokenisasi Twitter user mengunduh tweet dari Twitter yang sesuai dengan create tertentu dengan output data tes Jokan CSV, set keyword from Jokanwar alias Twitter Jokanwar limit 600. Lalu output data yang tadi Jokanwar search limit 600 dengan token yang sudah di-input. Lalu hasilnya akan di-input ke Jokan CSV. Lalu yang ini berjumlah 92 data. Lalu melakukan Google Colab kembali dengan hasil jumlah data 80. Melakukan kembali yang selanjutnya hasil Google Colab-nya 160 data. Lalu kita akan ke Orange. Pertama CSV file import yang kita input CSV yang kita crawling dari Google Colab tadi. Kita ke corpus, melakukan full text, lalu word count. Di sini topik nightmare and atau kata nightmare and daydream terbanyak yaitu 14. Lalu sentiment analysis. Di sini kita menggunakan metode feather. Lalu data tabel dari sentiment analysis seperti di PPT tadi, positif, negatif, dan netral yang cenderung banyak dengan positif. Lalu tweet profile dengan distribution emotion, emotion surprise lebih banyak dan joy, kemudian lanjutin fear dan surprise yang lebih sedikit. Kemudian kita ke topik modeling. Di sini kita bisa lihat topik atau apa yang sering dibicarakan oleh tweet Joko Anwar, yaitu nightmare and daydream. Di sini kita lihat corpus fear kata-kata atau tweet yang di posting oleh Joko Anwar dengan topik nightmare and daydream seperti jadwal tayang film, apresiasi aktor, cerita Joko Anwar dengan nightmare and daydream, cerita di sinopsis dan juga ya seperti kesimpulan hasil dari topik modeling ini terhadap tweet Joko Anwar tentang nightmare and daydream menunjukkan perhatian penonton yang responnya umumnya positif. Topik yang dibahas di tweet Joko Anwar mencakup jadwal tayang, cerita, karakter, proses produksi, promosi, dan interaksi Joko Anwar dengan penonton dan apresiasi dengan aktor-aktor yang terlibat. Sekian saya serahkan dengan Reza. Cukup sekian dari kelompok kami. Bila ada kata-kata atau kekurangan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.